Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan sensor nirkabel IMU yang digunakan untuk instrumen cerdas penilaian risiko ergonomis. Peneliti Sabarudin Ahmad, Anis Arindra, Weni Vindastuti, Ida Lumintu, Yoga Dwitia Pramudita, Muallim. Ringkasan. Pertama, latar belakang. Penilaian risiko ergonomis secara tradisional telah dilakukan dengan mengamati postur kerja pekerja secara subjektif. Yang kedua, objektif. Studi ini mengembangkan instrumen pintar untuk menilai risiko ergonomis dari tugas fisik pekerja. Yang ketiga, metode. Kami mengamati tugas fisik pekerja secara kuantitatif dengan pendekatan baru menggunakan satu set sensor yang dapat digunakan atau dipakai. Metode penelitian ergonomis yang digunakan dalam penelitian ini adalah NIOS Lifting Equation yang diterapkan pada kasus tugas bekerja lini rumah sakit. Yang keempat adalah temuan. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem telah mampu untuk menilai risiko ergonomis secara real time atau waktu asli dan fleksibilitas pekerja dalam menjalankan tugas fisik tidak terganggu. Introduction atau pengantar. Pertama, tugas penanganan material secara manual dapat meningkatkan risiko fisik pekerja jika tugas ini dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, penilaian risiko ergonomis umumnya dilakukan secara subjektif oleh asesor. Untuk meminimalkan subjektivitas penilaian, beberapa peneliti telah mengembangkan perangkat penilaian cerdas dengan menggunakan 1. Penangkapan gerak kinet. 2. Sistem Vicon. 3. Unit pengukuran inersia atau IMU. Pekerjaan yang berhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan jaringan sensor nirkabel IMU yang dapat dikenakan untuk instrumen cerdas penilaian risiko ergonomis. IMU digunakan oleh beberapa pekerjaan untuk menangkap orientasi objek untuk berbagai aplikasi. Yang pertama, perhitungan kematian pejalan kaki. Yang kedua, estimasi posisi dalam ruangan. Yang ketiga, probe orientasi posisi. Yang keempat, isyarat tangan untuk antarmuka mesin manusia. Pekerjaan yang berhubungan selanjutnya. Beberapa aplikasi yang dikembangkan menggunakan jaringan sensor nirkabel IMU meliputi 1. Analisis gaya berjalan portable. 2. Pengukuran gaya reaksi tanah. 3. Penilaian risiko beban kerja tugas fisik. 4. Penilaian risiko ergonomis. Pengaturan percobaan. WSN Modes menggunakan 9 DOF IMU MPU 9250 dan WMOS ESP 8266 sebagai pengontrol serta klien WiFi digunakan untuk menangkap 1. Panggul. 2. Tubuh bagian atas. 3. Kepala dan leher. 4. Lengan kanan atas. 5. Lengan depan kanan. 6. Tangan kanan. 7. Lengan kiri atas. 8. Lengan depan kiri. 9. Tangan kiri. Pengaturan percobaan selanjutnya.
keluaran sensor berupa angka 4 yang merepresentasikan orientasi badan sensor terhadap koordinat dunia X, Y, Z. Hub router WSN menggunakan TP-Link TLMR 3420 V2.1 dengan firmware Lucy LEDE Reboot 17.01.6R 3979. Alur kerja sistem penangkapan gerak. Streaming data untuk setiap mods yang dikirim oleh protokol pengguna datagram atau User Datagram Protocol atau UDP melalui rentang port 25001 sampai 25023. Alur kerja sistem penangkapan gerak. Jumlah mods di WSN adalah 9, mewakili 9 segmen tubuh dengan pengenal nomor port yang unik. Nomor port 25001 untuk kepala dan leher. Nomor port 25002 untuk badan. Nomor port 25003 untuk panggul. Nomor port 25011 untuk lengan kanan atas. Nomor port 25012 untuk lengan depan kanan. Nomor port 25013 untuk tangan kanan. Nomor port 25021 untuk lengan kiri atas. Nomor port 25022 untuk lengan depan kiri. Nomor port 25023 untuk tangan kiri. Alur kerja sistem penangkapan gerak. Paket data 8 kali 32 bit terdiri dari yang pertama 4 kali 32 bit angka 4 key 0 key X key Y key Z. Yang kedua sudut Euler 3 kali 32 bit dari yaw pitch rule. Yang ketiga tegangan baterai 1 kali 32 bit. Alur sistem kerja penangkapan gerak. Aplikasi SMOCA V2B di sisi desktop komputer mendengarkan aliran data UDP dari setiap sensor IP address yang bergerak pada nomor port tertentu untuk setiap segmen tubuh, seperti gambar. Setiap data UDP yang mengalir pada port sensor mods dikaitkan dengan segmen bodinya dari Virtual Human Model VHM. Preprocessing untuk setiap saluran port mods adalah melakukan parsing pada nomor-nomor quaternion yang mempresentasikan orientasi setiap segmen. Luaran preprocessing akan menjadi masukan untuk model subsistem biomekanik fisik. Dalam subsistem biomekanik fisik ini dihasilkan VHM. Setiap segmen VHM terhubung ke sambungan gimbal dengan rotasi 3D OF. Rotasi sambungan gimbal ini mengikuti data yang diterima dari subsistem preprocessing, sehingga pergerakan VHM mengikuti pergerakan aktor sesuai dengan aliran data dari sensor mods WSNS. Orientasi setiap segmen VHM dan koordinat setiap sambungan segmen VHM diumpankan ke SMOCA GUI untuk kalkulasi preprocessing dari variabel indeks NIOS 1 dan ditampilkan di GUI.
Seluruh proses ini terjadi real time dengan kecepatan 100 Hz. Pengukuran indeks pengangkatan NIOSH. Yang pertama, batas berat yang direkomendasikan RWL adalah beban ambang batas yang direkomendasikan yang dapat ditangani oleh kebanyakan manusia tanpa menyebabkan cedera dalam waktu yang lama secara berulang-ulang. Yang kedua, aplikasi SMOCA melakukan perhitungan RWL otomatis berdasarkan pengukuran waktu nyata dari variabel jarak horizontal, jarak vertikal, jarak perpindahan, dan sudut asimetris. Pengukuran indeks pengangkatan NIOSH. Variabel yang mempengaruhi RWL1 adalah penggali jarak angkat horizontal atau HM, penggali jarak angkat vertikal atau VM, penggali jarak perpindahan angkat atau DM, penggali frekuensi dan durasi pengangkatan atau FM. Hasil dan diskusi. IMU WSN yang dapat dikenakan dan program aplikasi SMOCA diuji dan diterapkan untuk menilai resiko ergonomis dari tugas angkat dan bawa pada pekerja lini rumah sakit. Hasil dan diskusi. Durasi tugas angkat siklus kerja pertama ini diukur kurang dari 1 jam dengan frekuensi pengangkatan 2 kali per menit. Penanganan pegangan telah berjalan baik. Posisi angkat pada awal 94,3 cm diukur. Dan jarak dari tempat asal angkat ke tujuan angkat adalah 55 cm. Hasil dan diskusi selanjutnya. Durasi tugas angkat siklus 2 dan 3 diukur antara 1 sampai 2 jam dengan frekuensi pengangkatan 2 kali per menit. Pegangan baik dengan beban angkat masing-masing 18 kg dan 15 kg pada siklus 2 dan 3. Tugas angkat siklus 2 sebanyak 38,4 kg. Tugas penempatan siklus 2 RWL sebesar 18,2 kg dengan berat beban aktual 18 kg. Kesimpulan. Pertama, aplikasi SMOCA V2B mampu menangkap gerak aktor dan menampilkan animasi model manusia virtual secara real time pada 100 frame per menit. Motor SMOCA dilengkapi dengan baterai dan terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi tanpa kabel, sehingga tidak ada kabel yang dapat mengganggu pergerakan pelaku. Yang ketiga, ukuran total semua perangkat SMOCA V2B cukup kompak dan ringan serta bisa dibawa-bawa. Yang terakhir, dengan menggunakan IMU 9 DOF, tidak ada gejala penyimpangan seperti yang ditemukan di IMU 6 DOF. Pekerjaan masa depan. Akurasi dalam mengukur pergerakan pelaku merupakan target fundamental yang harus ditingkatkan. Rencana pengembangan kami selanjutnya adalah menutupi seluruh tubuh dengan lebih banyak gerakan sensor untuk menangkap semua segmen bodi.